Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran di buku ini, bab 2, yaitu tentang mensucikan. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang yang namanya bersuci ya, atau bahasa lainnya yaitu toharoh atau taharah. Ya, di sini yang namanya taharah artinya bersuci. Menurut syara ialah suci dari hadas dan najis. Intinya kita itu harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil dan juga najis, entah itu najis dari kotoran ataupun dari lainnya ya. Di sini suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudu, mandi dan tayamum. Misalkan sholat nggak ada air, saking nggak ada airnya kita boleh yang namanya menggunakan tayamum. Nah, di sini suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Ya, intinya kalau kita mau sholat, kita itu harus dalam keadaan suci dan bersih. Entah itu habis kena ciprat air kencing, ataupun tadi habis megang iler anjing, dan lainnya. Intinya kita harus benar-benar siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini tidak sembarangan ya. Yang namanya sholat itu harus benar-benar dari hati, dan juga kita harus benar-benar bersih pakaiannya dan tempat untuk sholat. Dan di sini saya akan memberitahu tentang yang namanya air bermacam-macam ya untuk mensucikan. Di sini jelas tertera ada 7, antara lainnya yaitu air yang dapat dipakai bersuci ialah air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun, yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari dalam bumi yang belum dipakai untuk bercuci baju ataupun untuk lain-lainnya. Jadi sudah jelas ya, yang namanya air untuk bersuci itu yang keluar dari bumi ataupun yang turun dari langit, bukan yang namanya kita taruh di ember udah dipakai terus disaring, itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, di sini juga tertera yang namanya pembagian air, dimana pembagian air itu ada 4. Ditinjau dari segi hukumnya, air itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Salah satunya yaitu air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci dan dapat mensucikan. Yang ketiga, air suci tapi tidak dapat mensucikan. Kalau bingung nanti saya terangkan ya. Dan yang terakhir yaitu air mutanajis, yaitu ada keterangannya di sini. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama tadi air suci dan mensucikan. Di sini yang dimaksud adalah masih murni dan dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh, ataupun air mutlak, artinya air yang sewajarnya.
Yang kedua, air suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh digunakan. Makruh ya, yaitu air musyammas, air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Paham ya? Ini dapat mensucikan. Yang ketiga, air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Airnya suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Di sini ada air muta'amal, telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis kalau tidak berubah rupa, rasa, dan bau. Di sini yang terakhir yang namanya air mutanajis, yaitu air yang kena najis, kemasukan najis sedang jumlahnya kurang dari 2 kulah, maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Jika lebih dari 2 kulah dan tidak berubah, tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. 2 kulah sama dengan 216 liter. Jika berbentuk bak, maka besarnya, panjangnya 60 cm dan dalamnya tingginya 60 cm. Paham ya? Jadi misal di bak atau di tong. Oke, penjelasan tentang air yang untuk mensucikan atau tentang bab mensucikan sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Berasal dari saya, jika ada benar itu bukan dari saya saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.